Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri dengan NIM 222140113. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep pembelajaran melalui permainan. Adapun beberapa konsep pembelajaran melalui permainan, yaitu yang pertama memotivasi intrinsik. Tingkah laku bermain dimotivasi dari dalam diri anak karena suatu kegiatan dilakukan dengan adanya tuntunan masyarakat atau fungsi-fungsi tubuh. Yang kedua, pengaruh positif. Tingkah laku itu menyenangkan atau menggembirakan untuk dilakukan, tidak membosankan dan tidak adanya keterpaksaan. Yang ketiga, bukan dikerjakan sambil lalu. Tingkah laku itu bukan dilakukan sambil lalu karena tidak mengikuti pola atau urutan yang sebenarnya, yang melainkan lebih bersifat pura-pura. Yang keempat, cara atau tujuan. Cara bermain lebih diutamakan daripada tujuannya. Anak lebih tertarik pada tingkah laku itu sendiri daripada keluaran yang dihasilkan. Kemudian karakteristik bermain meliputi beberapa hal. Yang pertama, menyenangkan. Yang menyenangkan, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. Yang kedua, tidak serius, bermain tidak dihambat oleh kenyataan. Yang ketiga, bermakna, yang dimana bermain mengaitkan dan menghubungkan pengalaman yang suatu dengan pengalaman lain. Yang keempat, aktif dalam bermain. Anak-anak lebih aktif dalam kegiatan. Yang kelima, bersifat sukarela. Anak tidak dipaksa melakukan sesuatu. Yang keenam, menimbulkan motivasi. Menimbulkan motivasi menjadi anggota suatu kelompok yang merupakan salah satu alasan anak terlibat bermain. Yang ketujuh, adanya aturan, yang dimana anak-anak menciptakan aturan baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedelapan, disiplin anak. Disiplin anak merupakan anak memiliki kebebasan untuk memilih kegiatan bermain yang diinginkan dilakukannya, memilih aturan yang ditetapkan oleh anak, serta terdiri dari beberapa episode. Perkembangan kemampuan bermain. Ada 5 tingkat perkembangan bermain pada anak. Yang pertama itu bermain sendiri, yang dimana sifat egosentris anak yang tinggi menyebabkan pada mulanya anak bermain sendiri dan tidak peduli dengan apa yang dimainkan teman sebayanya. Yang kedua, bermain secara paralel dengan temannya. Pada tahap ini, anak bermain berdampingan dengan temannya menggunakan benda yang sejenis, tetapi tidak dengan bermain sendiri-sendiri. Terkadang anak satu dan lainnya saling melihat, saling memberi komentar atau bercakap-cakap. Tahap ini disebut looking play. Yang ketiga, di mana bermain dengan melihat cara temannya bermain. Pada tahap ini anak mulai melihat apa dan bagaimana temannya bermain. Sesekali berhenti bermain dengan mengamati bagaimana temannya bermain. Tahap ini disebut complete play. Yang keempat, bermain secara bersama-sama. Pada tahap ini anak mulai bersama temannya beramai-ramai, misalnya bermain kucing-kucingan, petak umpet, dan lain-lain. Yang kelima, anak bermain dengan aturan, yang dimana pada saat ini anak bermain dengan teman dalam bentuk tim. Mereka menentukan jenis permainan, aturan, pembagian peran, dan siapa yang main duluan. Permainan ini menunjukkan anak sudah memiliki kemampuan sosial. Di sisi lain, jika ditinjau dari kegemaran anak, maka bermain dapat dibedakan atas bermain bebas, spontan, bermain pura-pura, bermain dengan cara menyusun berbanding, dan berolahraga.
Kemudian macam-macam permainan. Pada dasar jenis permainan, anak dapat mengelompokkan menjadi 5 jenis. Yang pertama itu permainan fisik, yang dimana yang permainan itu banyak menggunakan atau kegiatan fisik seperti bermain berkejar-kejaran. Yang kedua lagu anak-anak, yaitu lagu yang dinyanyikan sambil bergerak, menari atau berpura-pura menjadi suatu yang seseorang. Yang ketiga bermain teka-teki dengan berpikir logis matematis, yaitu permainan yang tujuannya yang mengembangkan kemampuan berpikir logis dan matematis. Yang keempat itu yang bermain dengan benda-benda. Yang bermain benda itu dengan objek seperti air, pasir, dan balok yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan. Yang terakhir bermain peran, yaitu bermain untuk mengembangkan kemampuan bahasa, komunikasi, dan memahami peran. Yang terakhir itu bermain peran, yaitu permainan untuk mengembangkan kemampuan bahasa, komunikasi, dan memahami peran-peran dalam masyarakat. Baiklah, itu saja hasil dari yang saya bisa jelaskan untuk hari ini. Saya akhiri dengan billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.